Selamat pagi, siang, malam di saat Anda sedang menonton video ini. Di video kali ini kita akan membahas tentang mata kuliah rekayasa produktivitas untuk mahasiswa-mahasiswi program studi teknik industri semester 7. Konsep dasar produktivitas. Sebelum kita masuk pada pemahaman konsep dasar industri modern, kita perlu mengetahui dulu dasar pengertian produktivitas. Produktivitas itu terdiri dari dua kata, yaitu produk dan aktivitas. Produk merupakan hasil dari rangkaian proses produksi yang biasa kita sebut sebagai produk. Sedangkan aktivitas yaitu merupakan kegiatan yang dilakukan dalam tiap bagian di sebuah perusahaan, biasanya berhubungan dengan efektif dan efisien. Sehingga rumus sederhana dari produktivitas adalah P sama dengan output per input. Nah, setelah kita memahami tentang konsep dasar daripada produktivitas, maka kita akan bahas mengenai konsep dasar industri modern. Nah, konsep dasar industri modern ini terdiri atas tiga. Pertama adalah proses industri itu harus dipandang sebagai suatu perbaikan secara terus-menerus atau continue improvement. Yang kedua adalah diperlukan perbaikan performansi. Bisnis modern harus mencakup keseluruhan sistem industri, di mana mulai dari input sampai dengan penyerahan barang jasa kepada konsumen. Dan untuk itu perlu dilakukan tahap selanjutnya adalah desain produk untuk masa yang akan datang. Yang ketiga adalah di industri jasa, sumber input dapat menjadi dokumentasi yang berkaitan langsung dengan kebutuhan ataupun permintaan dari konsumen. Nah, di sini ada gambar dari roda Deming dalam industri modern. Yang tahap pertama yaitu perlu dilakukan riset pasar atau penelitian di pasar. Nah, riset pasar ini yang perlu dilakukan adalah untuk bertujuan mengetahui kebutuhan daripada tiap-tiap konsumen, siapa saja yang menjadi bagian di dalam penelitian kita ini. Yang pertama adalah sudah barang tentu pemerintah daerah setempat, produsen, konsumen, dan bila diperlukan pakar ataupun para ahli akademisi untuk mengkaji studi kelayakan daripada sasaran ataupun target pasar dari produk kita nantinya. Nah, setelah itu kita dapati, data itu kita dapati atau informasi itu kita dapatkan, maka tahap yang selanjutnya adalah kita melakukan desain produk. Nah, desain produk ini biasanya meliputi perencanaan, rancangan, metode ataupun tata cara. Kemudian semuanya itu akan diramu menjadi satu untuk dilakukan kepada atau dibawa kepada tahap ketiga, yaitu tahap ketiga meliputi proses produksi. Nah, di dalam proses produksi ini sudah barang tentu dibutuhkan modal. Modal ini biasanya meliputi bahan baku atau sebagai inputnya, kemudian sumber daya manusia atau orang yang memproses, bisa manusia dan mesin, dan kemudian nantinya akan menghasilkan produk atau hasil atau outputnya. Nah, setelah produk itu ada, maka tahap yang keempat adalah memasarkan produk tersebut. Nah, proses pemasaran produk ini sudah jelas atau sudah terarah, di mana sasaran ataupun target pemasaran kita nantinya akan kita lakukan di mana tempat kita melakukan riset pasar. Nah, di riset pasar ini artinya adalah tiap pasar itu berbeda-beda kebutuhan dari tiap konsumen. Semisalnya Kabupaten A, permintaan daripada konsumen sudah tentu berbeda dengan permintaan daripada konsumen yang ada di Kabupaten B, dan seterusnya. Oleh sebab itu perlu ada cadangan produk, di mana cadangan produk ini yang nantinya akan bisa artinya akan bisa memenuhi kebutuhan daripada kota B, C, dan seterusnya. Nah, roda Deming ini harus terus berjalan atau terus bergerak, karena ini akan selalu diadakan perbaikan-perbaikan. Ya, perbaikan-perbaikan itulah yang kita sebut dengan rekayasa daripada suatu produk ataupun rekayasa
produktivitas. Nah, Roda Deming menjelaskan bahwa pentingnya interaksi tetap antara riset pasar, desain proses produksi, pemasaran, agar perusahaan mampu bisa menghasilkan produk dengan harga yang kompetitif dan kualitas yang lebih baik. Yang kedua, Deming juga mengungkapkan bahwa roda tersebut harus dijalankan dengan tanggung jawab bersama untuk mengutamakan efisiensi industri dan peningkatan dari kualitas produk tersebut. Yang ketiga, dengan kita menjalankan Roda Deming secara kontinu, perusahaan industri modern dapat memenangkan persaingan yang amat sangat kompetitif dan nantinya akan memperoleh keuntungan untuk pengembangan usaha dan kesejahteraan daripada tenaga kerja ataupun karyawan. Nah, di sini ada TBM ataupun Total Business Management. Sasaran siklus dari Total Business Management adalah dapat meningkatkan kepuasan pelanggan melalui perbaikan-perbaikan dari sebuah proses sistem industri secara kontinu atau secara terus-menerus. Nah, di sini ada sebagai tahap awal, yaitu di mana di sini ada total produktivitas manajemen atau TPM, terus kemudian total cost management atau TCM, total teknologi manajemen atau TTM, total resource management, terus kemudian ada TQM, yaitu total quality management. Nah, dari kelima komponen total tersebut diperlukan sumber daya manusia yang handal. Nah, sumber daya manusia yang handal ini biasanya diperoleh melalui pelatihan-pelatihan, terus mempelajari kaidah-kaidah ilmu keteknikan, terus kemudian mengimplementasikan dalam bentuk praktek apa yang didapat pada teori-teori yang sudah dipelajari. Terus kemudian jika pengembangan ataupun sumber daya manusia sudah terpenuhi, maka diharapkan hasil-hasil produk ataupun hasil-hasil bisnis itu dapat menjadi optimum. Nah, kalau produk tersebut sudah optimum, berarti akan secara otomatis meningkatkan kepuasan pelanggan secara terus-menerus. Nah, kalau pelanggan sudah merasa puas dengan produk yang kita produksi tersebut, maka konsumen tersebut akan menjadi pelanggan yang loyal terhadap produk yang kita milih. Nah, kalau pelanggan sudah loyal, maka secara tidak langsung produk kita sudah dipromosikan oleh pelanggan yang ataupun konsumen yang loyal tadi, sehingga secara tidak langsung itu akan menghasilkan atau mendapatkan income lagi bagi perusahaan pembuat produk tersebut. Konsep dasar dari sistem produksi. Nah, yang perlu diketahui dalam konsep dasar tersebut adalah di mana industri modern yang ada dalam pasar global sangat kompetitif dan menganut konsep produksi bukan sekedar sebagai aktivitas mentransformasikan input menjadi output, tetapi mengandung konsep produksi, aktivitas penciptaan dari sebuah nilai. Yang kedua, pemahaman terhadap nilai tambah dan pemborosan dalam proses produksi dilakukan agar efektif dan efisien, yang merupakan tujuan utama dari setiap aktivitas produksi yang berlangsung. Dan yang ketiga, produksi dapat dijelaskan sebagai sebuah aktivitas dalam perusahaan industri berupa penciptaan nilai input menjadi output. Nah, di sini ada siklus produktivitas. Ya, seperti sebelumnya Bapak sudah menjelaskan tentang apa itu produktivitas. Bapak ulang lagi bahwa produktivitas itu merupakan suatu kegiatan untuk menghasilkan produk barang ataupun jasa. Nah, berarti di tahap pertama ini di dalam siklus produktivitas yang dilakukan adalah proses pengukuran. Yang dilakukan adalah proses pengukuran input ataupun sebagai material bahan bakunya, pengukuran sumber daya manusia dalam hal ini tenaga kerja ataupun karyawan,
dan kemudian produk atau outputnya atau produk yang dihasilkan dari proses produksi tersebut, sehingga kita bisa mengetahui sejauh mana tingkat kepuasan yang dirasakan oleh konsumen terhadap produk yang kita punya tersebut. Nah, setelah kita melakukan tahap pengukuran, ya, kita masuk ke tahap yang kedua, yaitu tahap evaluasi produktivitas. Nah, di tahap evaluasi produktivitas ini yang dilakukan adalah kajian studi kelayakan. Apakah setelah kita melakukan pengukuran tersebut ada item ataupun pengukuran yang diperlukan itu yang menjadi prioritas, ada pengukuran yang tidak terlalu diperlukan, maka itu sebagai cadangan daripada aktivitas produksi kita nantinya. Ya, terus yang berikut, setelah kita mengevaluasi dan kita bisa mendapatkan metode atau cara kerja nantinya, maka yang berikut adalah tahap perencanaan. Nah, di tahap perencanaan ini adalah persiapan tahap untuk melakukan ataupun mengaplikasikan, mengimplementasikan apa yang sudah kita ketahui dari pengukuran dan evaluasi, sehingga di tahap ini tahap melakukan perencanaan dari produktivitas tersebut. Nah, diharapkan ketika sudah dilakukan tahap perencanaan, maka di tahap keempat itu nantinya akan meningkatkan produktivitas daripada produksi yang akan kita jalankan nantinya, sehingga produk yang kita hasilkan nanti memiliki kualitas dan manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh konsumen, sehingga kepuasan itu terdapat oleh konsumen. Dan di dalam siklus produktivitas ini juga harus berkesinambung atau berjalan terus, karena di setiap produk kita nantinya itu akan terjadi sebuah rekayasa dari produktivitas, yaitu bisa menghasilkan inovasi atau progres daripada produk yang akan kita hasilkan nantinya, gitu. Nah, penetapan sistem pengukuran produktivitas. Nah, yang perlu diketahui dalam penetapan sistem pengukuran produktivitas adalah apa manfaatnya. Apa manfaat ketika kita melakukan pengukuran produktivitas? Yang pertama, manfaatnya adalah perusahaan dapat menilai efisiensi konversi sumber dayanya. Sumber dayanya ini meliputi material yang dimiliki, ya, termasuk modalnya, termasuk karyawan maupun tenaga kerjanya, dan lain-lain. Terus kemudian yang kedua, manfaatnya adalah perencanaan sumber-sumber daya akan menjadi lebih efektif dan efisien melalui pengukuran produktivitas. Yang ketiga, tujuan ekonomis dan non-ekonomis dari perusahaan dapat diorganisasikan kembali. Nah, ini seperti yang Bapak katakan, dia secara kontinu, bertahap, dan berkelanjutan terus, sehingga tujuan daripada ekonomis perusahaan dan ataupun non-ekonomis perusahaan itu dapat terpenuhi. Yang keempat adalah perencanaan target tingkat produksi di masa mendatang dapat dimodifikasi kembali. Nah, ini apabila di dalam pengukuran tersebut terdapat ketidakpuasan atau ketidaksesuaian kebutuhan dari konsumen, sehingga itu nanti kedepannya dijadikan itu sebagai referensi untuk dimodifikasi kembali. Nah, yang kelima merupakan strategi untuk meningkatkan produktivitas perusahaan dapat ditetapkan berdasarkan tingkat kesenjangan produktivitas yang ada. Nah, apabila terdapat kesenjangan antara item-item yang Bapak sudah sebutkan seperti sumber daya manusia, material ataupun modal yang dimiliki oleh perusahaan tersebut, maka ini akan dapat kita pilih atau kita dapat menetapkan atau dapat mencari solusi dari kesenjangan tersebut. Yang keenam, pengukuran produktivitas akan menjadi informasi yang bermanfaat dalam membandingkan tingkat produktivitas. Yang ketujuh, nilai-nilai produktivitas yang dihasilkan dapat menjadi informasi yang berguna untuk perencanaan keuntungan dari perusahaan. Yang ke-8, pengukuran produktivitas akan menciptakan tindakan-tindakan yang kompetitif. Dan yang ke-9, pengukuran produktivitas secara kontinu akan memberikan informasi yang bermanfaat bagi perusahaan
di masa akan datang, bukan yang masa sekarang saja, tetapi bisa di masa yang akan datang. Nah, yang ke-10, pengukuran produktivitas akan memberikan informasi dalam mengevaluasi perkembangan dan efektivitas perbaikan secara terus-menerus yang dilakukan. Yang ke-11, pengukuran produktivitas akan memberikan motivasi kepada orang-orang untuk secara terus-menerus melakukan perbaikan. Yang ke-12 atau yang terakhir, aktivitas perundingan bisnis secara kolektif dapat diselesaikan secara rasional. Nah, persyaratan kondisional dan pengukuran produktivitas. Nah, apa-apa saja persyaratan kondisionalnya itu di dalam pengukuran produktivitas? Yang pertama, pengukuran harus dimulai pada permulaan program perbaikan produktivitas. Jadi setelah kita melakukan melalui tahap seperti yang Bapak katakan tadi, yang terdapat pada siklus itu, maka kita setidaknya sudah memiliki program, ya, program permulaan. Nah, dengan adanya pengukuran produktivitas, syarat kondisionalnya adalah di mana nantinya akan kita dapat melakukan perbaikan daripada sistem industri yang kita jalankan. Nah, yang kedua, pengukuran produktivitas dilakukan pada sistem industri tersebut. Jadi yang dilakukan di dalam pengukuran produktivitas itu mencakup sistem industri. Ya, sistem industri itu sudah meliputi manajemen daripada perusahaan tersebut, terus kemudian proses produksi daripada perusahaan tersebut, kemudian sudah meliputi juga target ataupun sasaran pasar kita. Itu sudah termuat semua di dalam sistem produksi, mulai dari input, proses hingga sampai pada outputnya. Yang ketiga, pengukuran produktivitas harusnya melibatkan semua individu yang terlihat dalam proses industri tersebut. Nah, semua individu dan stakeholder yang terkait. Berarti siapa-siapa saja yang terkait di dalam hal ini, di dalam proses pengukuran produktivitas ini. Yang seperti Bapak sudah katakan tadi, ada pemerintah daerah, ada produsen, ada konsumen, jika diperlukan para ahli ataupun akademisi yang nantinya akan kita bisa mengambil satu kesimpulan untuk peningkatan daripada produktivitas tersebut. Yang keempat adalah pengukuran produktivitas seharusnya dapat memunculkan data. Nah, data ini bisa berupa kuantitatif dan juga bisa berupa kualitatif. Karena apa? Karena data tersebut yang nantinya akan kita olah untuk kita ketahui kesimpulan daripada informasi yang kita peroleh ataupun sampel yang kita peroleh tadi itu. Pengukuran produktivitas yang menghasilkan informasi-informasi utama seharusnya dicatat tanpa disortir. Jadi di sini ketika kita melakukan produktivitas, semua informasi yang kita dapatkan tidak perlu dipilahkan lagi atau tidak perlu kita melakukan analisis hierarki, ya. Jadi tidak perlu lagi kita melakukan itu, tetapi kita perlu mencatat semua yang urgent, yang utama, tanpa kita memilah-milahkan yang mana yang prioritas, yang mana bukan prioritas. Itu. Jadi semua dicatat. Yang keenam, perlu adanya komitmen secara menyeluruh dari manajemen dan karyawan untuk pengukuran produktivitas dan perbaikannya. Nah, diperlukan komitmen bersama yang secara global atau menyeluruh dari manajemen dan karyawan. Berarti manajemen ini mereka ataupun pimpinan-pimpinan di dalam perusahaan dengan tenaga kerja ataupun karyawan yang melakukan operasi ataupun proses produksi tersebut. Yang ketujuh atau yang terakhir adalah program-program pengukuran dan perbaikan produktivitas harusnya dapat dipecah-pecah atau diuraikan. Nah, ini artinya adalah dipilah-pilahkan, ya, dipilah-pilahkan yang mana pengukuran misalnya pengukuran tentang produk. Nah, pengukuran tentang produk ini berarti bagian-bagian yang masuk di dalam produk tersebut, ya, berarti adalah bagaimana pemasarannya, ya, bagaimana mempromosikannya, bagaimana produk itu bisa tersalurkan atau terdistribusi ke konsumen dan seterusnya. Itu dipilah-pilahkan berdasarkan item tersebut. Demikian pertemuan perdana kita kali ini tentang pengenalan mata kuliah rekayasa produktivitas.
Sampai ketemu kembali di pertemuan yang berikut, dan jangan lupa di subscribe channel ini agar Anda dapat menerima notifikasi pemberitahuan dari setiap video pembelajaran yang akan disampaikan oleh dosen-dosen yang bersangkutan. Terima kasih.